Petani tomat di Lampung Barat membuang hasil panen karena harga anjlok. Pasar Gisting Tanggamus ditutup karena 2 pedagang positif COVID-19. Tapi pun, selamat pagi pemirsa Ayus di Bandar Lampung dan sekitarnya. Seperti biasa kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Semuanya kami rangkum dalam Ayus Lampung. Petani tomat di Lampung Barat membuang hasil panen mereka ke jurang. Harga tomat anjlok membuat mereka merugi puluhan juta rupiah. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah Ayus Lampung selengkapnya. Pemirsa, harga tomat terjun bebas di angka Rp700 per kilogram. Petani di Lampung Barat memilih membuang hasil panen ke jurang. Inilah aksi para petani di Desa Pantau, Kecamatan Sukau, saat membuang hasil panen tomat ke dalam jurang. Petani terpaksa memilih cara ini lantaran harga jual tomat di Lampung Barat anjlok. Sudah sebulan terakhir, harga tomat di salah satu sentra sayuran terbesar di Lampung Barat mengalami penurunan. Buah yang jika masak berwarna merah tersebut saat ini hanya dihargai Rp700 per kilogram. Buntutnya, petani enggan memanen tomat. Mereka lebih memilih membuang atau membiarkan hasil panen mereka membusuk di kebun. Kondisi ini menyebabkan banyak petani di sekitar lokasi tersebut merugi. Tak sedikit yang mengalami kerugian hingga puluhan juta. Berapa harga tomat sekarang, Bu? 700. 700. Ini dipanen nggak rencananya? Ya orang nggak ada harga ya nggak dipotel. Kayaknya harga tomat dinaikin. Kenapa, Bu? Ya biar bisa nanam lagi, kayak gini nggak pulang modal. Kemarin modal berapa, Bu? Ya ini kalau 30 ya ada. Sekarang hasilnya? Boro-boro 7 juta nggak pulang. Untuk harga yang normal, Bu, berapa? Ya 4.000 itulah. 4.000 ya? Udah dapat kalau 4.000. Terakhir ketemu harga 4.000 itu kapan? Udah lama lah. Udah lama ya? Sebelum itulah COVID itulah. Sebelum COVID 4.000. ya? 4.000. Bukan hanya memukul petani, rontoknya harga sayur mayur juga berdampak bagi pengepul. Pengepul sayur mayur di Pekon Gunung Raya mengaku kesulitan menjual tomat di pasaran. Ambilnya dari petani, tergantung deal-dealannya harga dengan petani. Dengan petani. Nah. Mulai anjloknya harga tomat itu sejak kapan? Udah 2 bulan ini. 2 bulan. Apa mungkin karena ada pandemi ini? Ngaruh nggak? Enggak juga sih, soalnya sebelum 2 bulan tuh harga tomat ada yang 6.000, 8.000. Petani berharap ada upaya dari pemerintah setempat untuk menaikkan harga tomat. Karena upah panen dan ongkos angkut sudah tak sebanding dengan harga jual. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sejumlah hewan ternak di Pekon Kediri, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu mendadak lumpuh dan mati. Sayangnya hingga kini masih belum ada tindakan dari Pemkab setempat. Para pemilik ternak kambing mengaku penyakit menyerang dengan diawali lumpuh. Hewan tak bisa berdiri dan berjalan. Kambing lokal yang memiliki tubuh kecil tidak sanggup berdiri. Kondisi tubuh hewan melemah hingga berujung kematian. Peternak berusaha melakukan pengobatan secara alternatif. Hewan ternak diurut di bagian kaki, namun tidak ada perubahan. Peternak khawatir jika tidak segera diantisipasi, penyakit ini bisa menyerang semua hewan ternak kambing. Penyakit kambing mati mendadak ini sama dengan penyakit yang menyerang beberapa waktu lalu. Tiba-tiba kerbau lumpuh dan tidak mampu berdiri. Tidak sampai 1 hari kemudian mati.
Punya kambing, nah ini baru beranak, umur kira-kira baru 2 minggu. Ini anaknya 2 seperti ini. Nah kemudian tiba-tiba lumpuh. Ini saya berdiri, nah, kondisi berdiri seperti ini. Jadi selalu kesulitan untuk berdiri kaki belakang. Peternak di Gading Rejo mulai khawatir sebab penyakit yang menyerang hewan ternak ini dinilai langka dan baru ini terjadi. Mereka berharap Dinas Peternakan setempat turun ke lapangan untuk mengecek penyakit yang menyerang hewan peliharaan mereka. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Anjloknya harga singkong membuat ratusan petani singkong di Kabupaten Lampung Utara berunjuk rasa ke perusahaan. Mereka menuntut perusahaan agar menaikkan harga beli singkong serta menurunkan potongan refaksi. Ratusan petani singkong yang tergabung dalam Persatuan Petani Singkong Lampung Utara mendemo pabrik PT Teguh Wibawa Bakti Persada atau TWBP di Kecamatan Kota Bumi Utara. PT TWBP merupakan salah satu pabrik pengolahan singkong yang ada di kabupaten setempat. Petani mendesak agar perusahaan menaikkan harga beli singkong serta menurunkan persentase refaksi atau potongan karena pada barang ada kesalahan mutu. Harga beli singkong di PT TWBP saat ini sebesar Rp840 dengan refaksi sebesar 22% untuk jenis singkong Kasesa dan 28% untuk jenis Thailand. Rendahnya harga beli dan besarnya refaksi oleh perusahaan membuat para petani menjerit. Sebab hasil penjualan tidak sepadan dengan biaya produksi, mulai dari tanam, pemupukan hingga biaya panen. Karena itu, mereka menginginkan agar harga beli dapat dinaikkan minimal menjadi Rp1.000 dengan refaksi maksimal 14%. Kami menuntut harga singkong itu minimal 1.400 terendah 1.400. Kemudian yang kedua mengenai refaksi atau potongan. Potongan yang kami minta itu maksimalnya 14, artinya bisa di bawah 14. Oh, untuk kondisi saat ini memang harganya berapa dan potongannya berapa? Untuk hari ini harga 840, kemudian potongan 28 potongan. Sementara itu PT TWBP berdalih jika harga beli yang diterapkan perusahaan karena permintaan tepung tapioka mengalami penurunan sejak adanya wabah COVID-19. Sedangkan untuk besaran refaksi dihitung berdasarkan jenis dan kualitas singkong. Total itu 850. Ada potongan yang cukup besar katanya Pak. Itu terkait potongan seperti apa Pak? Nah, potongan itu kan dalam rangka untuk mengganti tanah, kulit, dan bumbu. Unjuk rasa mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian setempat. Ratusan personel diterjunkan guna mengamankan jalannya aksi. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Pasar Gisting Tanggamus ditutup karena 2 pedagang positif COVID-19. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, Pasar Gisting Tanggamus ditutup sementara selama 3 hari. Penutupan pasar menyusul keluarnya hasil swab yang mengonfirmasi 2 pedagang pasar Gisting positif COVID-19. Kasus COVID-19 di Tanggamus bertambah 5 kasus dari hasil tracing pasien 42 di Kecamatan Gisting. Kelima orang tersebut diidentifikasi sebagai pasien nomor 45, 46, 47, 48, dan 49. Mereka adalah keluarga dan orang yang mempunyai kontak erat dengan pasien 42.
Kelima pasien baru yang terpapar virus corona tersebut saat ini sudah dibawa ke RSUD Batin Mangunang, Kota Agung. Kondisi mereka tanpa gejala dan dari sisi usia pun masih muda dan anak-anak dengan usia terkecil 9 tahun. Tim medis akan kembali melakukan tracing terhadap orang-orang yang mempunyai kontak erat dengan kelima orang tersebut. Untuk beberapa orang yang di-tracing sementara ini belum diketahui pasti jumlahnya. Pendataan masih dilakukan dan selanjutnya diambil sampel swabnya. Ia mengungkapkan terkait munculnya kasus pasien 42, kemungkinan tertular dari orang lain. Pasien 42 tersebut selama ini hanya di rumah. Bahkan, pasien yang bersangkutan menggunakan kursi roda. Kemarin kami melibatkan Uspika dan tim gugus tugas kecamatan. Dalam hal kemarin kami datang bersama dengan UPT Puskes, kemudian dari pihak Polri TNI dan dari pihak kecamatan sendiri untuk mengevakuasi dari pasien COVID yang 5 orang. Itu langsung kami persuasi dulu karena memang ada satu yang agak menolak. Alhamdulillah setelah kita kasih edukasi, kita kasih masukan, akhirnya bersedia untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Batin Mangunang. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Seorang pencari ikan ditemukan tewas di Bendungan Wairarem, Lampung Utara. Sebelumnya, proses pencarian melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Basarnas. Watahari, warga Kecamatan Tanjung Raja, Lampung Utara ditemukan sudah tak bernyawa di Bendungan Wairarem, Lampung Utara. Pria berumur 51 tahun ini dinyatakan hilang sejak 2 hari lalu saat mencari ikan bersama rekannya di bendungan tersebut. Proses pencarian oleh tim sempat mengalami kesulitan karena luasnya bendungan. Meski demikian, upaya tim membuahkan hasil. Korban ditemukan sekitar 50 meter dari titik lokasinya mencari ikan. Setelah diadakan pencarian kemarin itu dari jam kisaran jam 8 itu sampai jam 5.30 itu pencarian di stop karena jenazah belum ditemukan. Dilanjutkan tadi pagi jam subuh kisaran jam 5. Alhamdulillah jam 5.30 masyarakat BPBD dan Basarnas Tulang Bawang itu menemukan jenazah korban. Jenazah korban ini dari titik lokasi tenggelam itu kurang lebih 50 meter. Diketahui korban bersama 6 rekannya mencari ikan dengan cara memanah di Bendungan Wairarem, tepatnya di wisata Bening Pada. Namun saat hendak pulang diketahui korban hilang. Proses pencarian secara manual dilakukan namun tidak membuahkan hasil hingga akhirnya melibatkan BPBD setempat dan tim Basarnas. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. 2 anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Lampung Utara diringkus polisi saat hendak menghisap sabu. Ironisnya, keduanya akan menghisap sabu di kamar mandi ruang tunggu tamu Rumah Dinas Bupati Lampung Utara. Kedua anggota Satpol PP Lampung Utara ini tak berkutik saat polisi menggerebek. Keduanya hendak menghisap sabu di kamar mandi ruang tunggu tamu Rumah Dinas Bupati. Kedua pelaku memanfaatkan jam piket berjaga di rumah dinas tersebut untuk mengkonsumsi narkoba. Mereka tak berkutik saat polisi menemukan barang bukti sabu yang sempat dibuang melalui jendela. Keduanya anggota Satpol PP berinisial DT dan RP. DT berstatus pegawai negeri sipil dan RP tenaga kerja sukarela atau TKS. Mereka mengaku baru pertama kali memakai sabu di area rumah dinas bupati yang seharusnya mereka jaga.
Barang haram itu dibeli dari seseorang seharga Rp300.000. Pakainya di mana, Bang? Di WC belakang. WC belakang gesos ya. Musola. Dekat musola. Memang harian itu kita posisi lagi jaga tuh. Kasat Narkoba Polres Lampung Utara Ibtu Aris Satrio menjelaskan penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat. Informasi dari masyarakat adanya oknum yang melakukan tindak pidana narkotika. Jadi setelah kami selidikin, kami dapatkan 2 oknum yang sedang menguasai narkotika jenis sabu di sebuah kamar mandi. Lokasinya apakah benar di rumah dinas tempat ya? Iya, masuk dalam komplek rumah dinas. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Utara Firmansyah membenarkan jika yang diamankan merupakan anggotanya. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum oleh aparat kepolisian. Mereka ini kebetulan mendapat tugas di pos jaga rumah dinas jabatan Bupati Lampung. Sangat menyayangkan sekali atas peristiwa tersebut karena di luar dugaan kita mereka melaksanakan hal yang tidak baik dan bisa merusak citra kita. Kini kedua tersangka masih dalam pemeriksaan intensif polisi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, mereka bakal dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. 2 bangunan milik Pemkab Lampung Utara terbengkalai. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. 2 bangunan milik Pemkab Lampung Utara yang belum selesai pengerjaannya terbengkalai sejak beberapa tahun silam. Meski baru sebatas rencana, namun belum dapat dipastikan kelanjutan pembangunan. Bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi ini sejak 3 tahun lalu dan hingga kini belum selesai pengerjaannya. Bangunan 2 lantai ini semula akan dijadikan kantor perpustakaan dan arsip daerah. Namun belakangan diketahui jika gedung itu akan dijadikan kantor Diskominfo. Kondisi bangunan yang diperkirakan pengerjaannya ini baru mencapai 50%, terlihat sangat memprihatinkan. Serta diperkirakan pula jika anggaran yang digelontorkan dalam pengerjaan bangunan ini mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi yang sama juga terjadi di Gedung Pusiban Agung. Bangunan ini juga diperbaiki di tahun 2017 lalu, namun sampai sekarang pengerjaannya belum selesai sepenuhnya. Dan dapat dipastikan jika anggaran yang telah digelontorkan untuk pembangunan gedung ini mencapai ratusan juta. Pusiban Agung ini nantinya akan dipergunakan sebagai gedung serbaguna. Tersebut kalau memang itu mau kita teruskan, kalau pemerintah daerah mau meneruskan itu rencananya, itu saya dengar informasi sementara untuk gedung perpustakaan itu mau dijadikan kantor Kominfo. Anggaran kira-kira mau untuk perpustakaan itu saya perkirakan itu sekitar 800. Untuk Pusiban Agung sendiri saya juga kurang paham juga ya. Kelanjutan pembangunan kedua bangunan masih belum jelas. Namun, Pemkab tetap merencanakan melanjutkan pembangunan keduanya di tahun mendatang. Dengan anggaran untuk kantor perpustakaan sebesar 800 juta dan gedung Pusiban 500 juta rupiah. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jika dulu banyak diabaikan, tanaman umbi porang kini mulai dibudidayakan. Bahkan di pasar ekspor, umbi porang sangat diminati untuk diolah sebagai bahan baku tepung.
Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Ferlisi Andini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Porang merupakan salah satu komoditas pertanian yang sedang diminati pasar lokal maupun ekspor. Salah satu sentra porang adalah Pekon Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat. Umbi dari porang yang sering dianggap masyarakat sebagai makanan ular ini ternyata memiliki pasar ekspor sampai Jepang, Cina, Taiwan, dan Korea. Jika dulu tanaman ini dibiarkan tumbuh liar, kini mulai dibudidayakan. Harga umbi porang segar di Suwoh saat ini mencapai Rp12.000 per kilogram. Petani dapat meraup untung yang sangat besar. Dengan komoditas yang lain, untuk saat ini itu paling tinggi di porang. Selain perawatannya mudah, tentunya hasilnya juga cukup menjanjikan. Untuk luas lahan kita sendiri berapa, Pak? Kalau di tempat saya ini 1,5 hektar. Kita tanam porang? Iya. Itu tumpang sari atau bagaimana? Tumpang sari. Tumpang sari. Dengan luasan lahan 1,5 hektar itu kita bisa nanam berapa banyak porang? Itu kisaran 20.000. 20.000 batang? Iya, 20.000 bibit. Modal kita tanam kemarin itu berapa, Pak? Untuk 1,5 hektar itu kisaran 30-an juta. 30 juta? Iya. Itu berikut udah dari persiapan lahan, pupuk, dan perawatan. Untuk masyarakat yang tertarik membudidayakan tanaman ini, bibitnya biasa digunakan dari potongan umbi batang maupun umbi yang telah memiliki titik tumbuh yang ditanam secara langsung. Kelebihan lainnya, porang bisa ditanam dengan tumpang sari karena toleran dengan naungan hingga 60%. Kendati begitu, tanaman ini baru bisa menghasilkan umbi yang baik pada usia di atas 1 tahun sehingga masa panennya cukup lama. Kalau umbi produksi itu kan kalau pabrik menerimanya itu di angka 0,5 kilo ke atas. Jadi kalau yang memang ukuran 2 on, 3 on itu kita jadikan bibit ulang. Kalau untuk wilayah sini secara pribadi saya siap menampung dengan hasil panen petani nanti. Saya siap menampung. Biasanya sih harga tertinggi dia di bulan 8, bulan 9 karena tingkat kadar air untuk porang ini dia udah lebih rendah. Penyusutannya lebih kecil. Harga terendahnya berapa? Harga tertingginya berapa, Pak? Kemarin kalau untuk di tahun 2020 ini harga terendah untuk di pabrik itu 6-7 ribu. Nah sekarang harga puncak ini dia di 14 ribu. Pemasaran umbi porang tidaklah sulit, sebab pabrik lokal seperti di Mojokerto, Jawa Timur sangat membutuhkan pasokan umbi tersebut untuk memenuhi kebutuhan bahan campuran pembuatan tepung, lem, jelly, dan kosmetik. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.